Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini di channelnya Instant Tutor. Nah, kali ini saya tidak akan memberikan tutorial untuk seputar YouTube, tapi di sini saya akan memberikan sharing lah, sharing pengalaman tentang dunia YouTube ya, khususnya tentang saya sendiri, pengalaman dari awal ngonten dan awal nge-YouTube sampai bisa gajian sekarang per bulan. Memang gajinya ibaratnya kalau menurut YouTuber besar nih ya, ini kecil, tapi alhamdulillah kita syukuri saja kita sampai sini sudah berproses. Jadi semuanya memang butuh proses, butuh perjuangan, tidak boleh kita berhenti di tengah jalan. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit saja ya. Dulu saya ngawal-ngawalnya di YouTube ini hanya iseng-iseng aja sebenarnya, karena sering lihat konten besar, gajinya ternyata besar, MM-an, ya ratusan juta sebulan, ya iseng lah, oh saya pengen ini, saya nggak ada tambahan uang, ibaratnya kerjaan nggak ada, ibaratnya kan, apa yang harus saya kerjaan, ya udah saya buat konten, asal upload aja, buat video, mungkin orang yang pertama tahu channel Instant Tutor seperti apa, dulu dengan gayanya seperti itu, campur aduk apa aja dimasukin, yang penting saya bisa upload ya. Memang semua butuh proses bertahap, lambat laun karena banyak kesalahan ya, jadi saya terus belajar. Jadi gini, saya tuh hampir nge-YouTube itu ya, di tahun pertama itu saya tidak bisa monet. Kenapa? Karena untuk mengejar jam tayang juga susah, untuk ngejar subscriber itu juga susah. Subscriber udah kekejar, jam tayang nggak bisa kekejar. Itu kan, itulah sudah kendala-kendala YouTuber pemula ya. Hampir semua merasakan jam tayang tidak bisa kejar. Gimana udah setahun, udah ibaratnya ngedrop ya, udah ngedrop nih setahun belum monet juga, yang lain udah cepet kok, kayaknya yang lain cepet kok, kita susah sekali kayak gitu. Sudah setahun ini ceritanya, setahun sudah monet. Nah, setelah setahun lebih monet, nah setelah monet ini pas pengajuan ya udah memenuhi syarat, intinya memenuhi syarat monetisasi, mengajukanlah monetisasi. Nah, di pengajuan monetisasi ini yang bikin kita drop sebagai YouTuber pemula, karena kita tidak tahu dan tidak mau belajar sebenarnya. Pas kita mengajukan monetisasi, ternyata adalah permasalahan di konten saya. Ternyata konten saya di situ asal memasukkan musik, dan di situ terindikasi reupload atau konten berulang ya. Jadi saya udah kejar 1 tahun biar bisa ngajukan monet ya. Setelah waktunya bisa mengajukan monet, malah tidak diterima gara-gara ada masuk video konten berulang dari musik sebenarnya. Nah, itu kebetulan memang konten itu saya ambil, namanya orang kita kan asal upload, kita tidak mengerti, kita upload aja. Punya orang ternyata, nah musiknya ini yang kena hak ciptanya, dan langsunglah tidak disetujui. Anda tidak setujui menjadi partner YouTube. Nah, drop lah kita. Udah kita ngejar setahun, yang lain udah beres kok, kita nggak juga. Jadi saya hampir 1,5 tahun ya untuk bisa monetisasi. Nah, udah setahun itu saya ngulang lagi, karena kebetulan setelah itu saya hapus videonya. Karena tidak tahu juga, karena ketidakngertian kita sebenarnya bisa kita lagunya aja kita hilangkan, musiknya atau soundnya, dan kita bisa ngajukan ulang. Tapi karena saya tidak tahu, nggak ada yang mengasih tahu, saya hapus, hilanglah jam tayangnya. Itu jam tayang sekitar hampir 2.800 lah ya, segituan lah. Jadi tinggal sisa sedikit aja, 1.000-an. Nah, itulah ngejar lagi karena tidak tahu. Nah, itulah jadi pengalaman buat saya selama nge-YouTube di awal. Jadi 1,5 tahun ini baru saya bisa monet ya, dengan yaitu campur aduk segala macam. Nah, karena lambat laun kok dicampur nggak ada yang masuk, cobalah saya dengan tema channel, membuat tema channel ya, kita lebih konsisten lagi, mungkin tutorial apa jangan dicampur. Dulu kan di awal-awal saya ada tutorial tentang mesin HP ya, sekarang ke tutorial YouTube. Nah, mudah-mudahan dengan saya diganti ke tutorial YouTube ini ada perkembangan lagi ke depannya. Nah, gitu. Tapi yang lagi lucunya ini, konten saya ini kan sudah mulai berkembang. Channel saya sudah mulai berkembang, sudah bisa gajian. Gajian pertama itu saya ingat sekali, saya gajian pertama sekitar 1.400.000-an lah, lebih sedikit dari limitnya bisa pembayaran. Itu lucu juga. Kenapa? Saya 1.300.000 itu hampir berapa ya? Hampir
4 bulan saya. Mau mengejar segitu. Wah, dengan perjuangannya segala macam saya lakukan untuk bisa dapat PIN AdSense sampai bisa gajian. Ya, dah pengajuan. Nah, itu ada lagi yang meledak video saya tutorial. Kebetulan itu tentang cara dulu ya masih tidak masalah sebenarnya cara itu. Ternyata cara download segala macam itu tidak bolehkan oleh pihak YouTube dan kena lagi pelanggaran. Saya jadi kena pelanggaran lagi itu sekitar 2 kali. Jadi saya tidak bisa upload tuh hampir selama 2 minggu sampai 3 mingguan tidak bisa upload, tidak bisa ngapa-ngapain, nunggu selesai dulu baru saya bisa. Nah disitulah lika-likunya jadi YouTuber. Makanya saya terus belajar dengan pengalaman saya ini. Mudah-mudahan teman-teman yang masih ngerintis tidak sama lah jalurnya, beda lah, ibaratnya lebih beruntung lagi dibandingkan saya, agar kedepannya bisa monetasi gajian dan segala macam berkembang pesat lah. Jadi pengalaman-pengalaman saya ini biar jadi pengalaman buat saya dan sedikit sharing lah, berbagi sedikit buat teman-teman yang masih merintis gitu. Jadi saya sempat juga gini, sudah saya monet nih, ngajak saya teman saya. Mungkin teman-teman yang kenal dengan channel teman saya yang satu lagi, hampir mirip lah ya, Insan Tutor. Nah itu juga saya dulu yang ngajak untuk, ayo kita ngonten, karena saya lagi ngebutnya, sudah monetisasi, udah bisa gajian, pengen lah. Nah itulah kita ibaratnya naik turunnya di YouTube. Kadang kita lagi semangat, di down langsung ada pelanggaran. Wah, diamlah kita 2 minggu, 3 minggu nggak bisa upload. Teman saya malah yang naik channelnya. Teman saya channelnya naik, dia yang lebih bagus, dia sekarang yang lebih berkembang. Mungkin saya masih di bawahnya dia. Tapi ya kita bersyukur saja, semuanya butuh proses dari awal sampai sekarang ini. Jadi tidak bisa kita bandingkan rezekinya saya dengan rezekinya orang lain. Dia udah punya rezeki masing-masing. Jadi untuk teman-teman yang khususnya ini baru ngerintis ya, jangan dulu putus asa. Kalau memang baru setahun belum bisa monet, masih saya sudah ngerasain setahun belum bisa monet, malah pas pengajuan monet mau ke 1,5 tahun malah gagal monet kayak gitu. Semua ada lika-likunya ya. Jadi mudah-mudahan yang bisa ya mungkin sharing-sharing pengalamannya ya sampai detik ini bisa gajian ya, disyukuri dulu. Mudah-mudahan dengan disyukuri dan kita nikmati prosesnya, semua bisa akan indah pada waktunya. Seperti itu sebenarnya sih ya. Jadi khususnya untuk YouTuber pemula, semangat lagi konten. Dilihat dulu perjuangan kita, prosesnya memang harus butuh. Kita harus tetap belajar, mencari tema apa yang dimau dengan penonton, kita belajar SEO segala macam. Memang orang bilang butuh nggak butuh seperti itu. Kenapa? Rezekian. Ada yang nggak pakai SEO sama sekali bisa melambung, ada yang pakai SEO masih biasa-biasa saja. Itu namanya ya biasa, algoritma tidak bisa diprediksi. Kita hanya melihat untuk kebaikan kita ke depannya, dan kita terus berusaha, berjuang, ikhtiar lah intinya agar bisa lebih sukses ke depannya. Jadi tidak ada hal yang sia-sia yang kita lakukan hari ini untuk ke depan kita. Ya, mungkin itu pengalaman saya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau berbagi sharing dengan pengalamannya mungkin lebih lama dari saya. Pengajuan monetisasinya hampir 2 tahun biar bisa gajian. Nah, teman-teman bisa sharing nanti komentar di bawah, dan kalau memang berkenan silakan di like, share, dan subscribe jangan lupa ya. Dan sampai jumpa juga di konten-konten Instan Tutor yang lainnya. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat ngonten untuk menjadi YouTuber yang sukses. Terima kasih.